kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, Hafiz Indonesia 2023 kembali menjadi sorotan publik. Para Hafiz cilik kembali menunjukkan penampilan terbaik dengan bacaan dan hafalan Al-Quran. Kautsar, Anis, Nadia, Inara, dan Ibam yang tergabung dalam kelompok 2 menjalani tantangan sambungan ayat. Nadia Inara, peserta asal Tangerang yang berusia 7 tahun pun menjadi sorotan para juri. Selanjutnya soal untuk Nadia Inara. Silakan Kak Nino. Am lahum syuraka falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun. Khalas. Ya, setelah melafalkan dan menjalani tantangan sambungan ayat, Nadia Inara pun mendapat pujian dari para juri. Kak Nabila mengakui kehebatan bacaan dan hafalan Nadia yang luar biasa dan hampir tidak ada kesalahan. Berikutnya ada Nadia Inara ketika membaca tadi wal ard, ya. Sudah cukup terlihat jelas harful ra, sudah terlihat jelas harful dad, tapi kurang waktu saja harful dadnya, kasih waktu wal ya. Jadi termasuk Kak Irfan Inara ini salah satu peserta yang ketika melafalkan lafaz al-ard sangat baik sekali. Di luar itu, kisah Kautsar salah satu peserta Hafiz Indonesia 2023 juga menjadi sorotan. Hafiz Indonesia pun sempat menayangkan kisah keseharian Kautsar bersama kedua orang tuanya. Diketahui Kautsar peserta asal Semarang merupakan sosok yang soleh dan dalam waktu dekat, jika tak ada halangan, Kautsar akan melanjutkan sekolahnya di salah satu pondok pesantren. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kautsar. Saya sekolah di PKBM Baitul Quran. Hobi saya membaca karena buku adalah jendela dunia. Perkenalkan, nama saya Viola Dianti, mamah dari Kautsar. Sehari-hari kesibukan saya membantu mengajar di PKBM Al-Quran Baitul Quran sebagai pengajar bahasa Inggris. Saya itu ingin sekali anak-anak bisa menghafal Al-Quran, tapi tidak menemukan sekolah yang sesuai dengan yang kami harapkan. Jadi kami memutuskan untuk, yaudah kita bangun sendiri sekolahnya. Setelah itu adik-adiknya jadi terinspirasi untuk menghafal Al-Quran sekarang. Saya sangat bersyukur sekali dikarunia anak seperti Kautsar, anak yang solih, penurut. Untuk saat ini saya ingin memaksimalkan waktu membersamai anak-anak terutama untuk Al-Kautsar yang alhamdulillah sudah diterima di pondok. Dan setelah lulus SD ini dia sudah masuk pondok pesantren. Ketika Al-Kautsar sudah masuk pondok, rasanya seperti kehilangan tabungan untuk menyimak murojaah seperti biasa setiap harinya. Semoga saya bisa membalas kebaikan papa dan mama dengan menghadiahkan surga untuk keduanya. Amin ya robbal alamin. Kisah Kautsar yang akan pergi untuk pesantren dan meninggalkan keluarganya pun membuat haru Viola, ibunda Kautsar. Kisah tersebut juga seakan related dirasakan Irfan Hakim, presenter Hafiz Indonesia, yang juga harus merelakan hati ditinggalkan kedua anaknya untuk pergi mondok di pesantren.
Entah kenapa ya, kalau setiap anak menghafal Quran menyebutkan ingin mempersembahkan mahkota, ingin membawa ke surga, itu tuh membuat kita merinding. Dan itu usahanya tuh tidak hanya sebatas kata-kata, usahanya tuh sedang dilakukan. Dan kamu sedang menyusun jalan itu ke sana. Begitu sayang sama mama. Iya. Jadi selama ini kaum murojaah salah satunya mama yang dengar bacaan-bacaannya ya. Jadi kapan mau masuk pondoknya? Bulan Juli. Aduh. Tinggal nunggu bulan mungkin ya, nunggu minggu dan hari ya. Iya, karena dari bayi itu nggak pernah berpisah. Ya. Saya selalu membersamai dia dari belajar apa saja. Itu yang paling terasa. Kok sebentar sekali ya waktunya. Tiba-tiba harus mondok aja, dewasa aja ya. Mama berat kata pisah sama kamu. Kamu juga pasti ya. Tapi kamu harus bisa, harus kuat ya. Karena apalagi seorang laki-laki suatu saat akan hidup mandiri. Sama seperti yang papa kamu bilang. Papa kamu memberikan bekal kepada kamu dengan caranya. Begitupun dan mama. Mau ngomong apa ke mama? Mama, aku sayang mama. Love you kakak. Kita orang tua itu ya, maunya tuh dekat terus. Tapi kita di sisi lain juga sadar suatu saat dia harus sendiri. Iya. Beberapa bulan yang lalu Kak Irfan juga harus memberikan keputusan itu. Anak Kak Irfan si kembar karena Raina memutuskan untuk mondok. Di satu sisi berat karena biasanya ramai-ramai di rumah, ini harus berpisah dua sekaligus. Di sisi lain itu udah keinginan mereka. Sampai Kak Irfan merayu-rayu, udah gak usah, ayo. Setelah berjalan, melihat bacaan Al-Qurannya semakin bagus, hafalannya bertambah, akhlaknya juga Masya Allah. Ditanya, kalian cuma SMP saja ya? Enggak, sampai SMA katanya. Dan dari situ saya melihat, aduh berubah. Kenapa ya? Enggak semuanya saja saya pondok. Lebih tenang sebagai orang tua tampaknya seperti itu. Saya belajar dari itu kisah Nabi Ibrahim. Ya. Yang meninggalkan Ismail, anak yang sudah dinantikan. Ditinggalkan di lahan yang tandus. Yaitu saya yang menguatkan saya, Kak Irfan. Babak spektakuler Show 9 Indonesian Idol juga menarik perhatian publik. Di babak top 6, para peserta pun tampil memukau. Keenam peserta pun dibagi menjadi dan membuat trio menyanyikan lagu andalan. Trio Salma, Novia, dan Sharla juga berhasil menarik perhatian juri dengan penampilan trio Salma, Novia, dan Sharla pun pecah dan berhasil mendapat 5 standing ovation. Kalau buat aku sih ya karena mereka ada di Indonesian Idol, automatically mereka harus banyak sekali belajar pecah suara, ada koreografi, bagaimana juga membangun rasa di saat bernyanyi, membangun lagunya itu sendiri. Kalau tadi sih penampilannya buat aku dua-duanya berbeda gitu antara si grup trio pertama dengan trio yang kedua. Yang pertama tuh lebih playful, lebih ada koreo, lebih apa ya, lebih sweet. Kalau yang kedua tuh lebih kayak cewek-cewek bertiga nyanyi dengan powernya masing-masing dan khasnya masing-masing. Jadi dua-duanya mempunyai konsep yang berbeda tapi sama menariknya. Di penampilan solo, Novia Tumeang mengeluarkan jurus bernyanyi powerful-nya. Novia memikat perhatian juri saat membawakan lagu Sial milik Mahal ini. Namun sayang, meski tampil maksimal dan powerful, langkah Novia harus terhenti di babak top 6. Novia menjadi peserta yang mendapat vote paling rendah. Meski begitu, Novia tetap bangga dan senang bisa menjadi bagian dari Indonesian Idol. Yang pastinya ada bahagianya, ada sedihnya. Kalau bahagianya, aku ujiannya udah selesai gitu. Terus akhirnya aku bisa ketemu sama keluarga, ketemu vibes pulang kampung gitu. Sebenarnya aku juga udah rindu rumah. Tapi sedihnya aku harus berpisah sama teman-teman yang ada di sini. Padahal kita udah kekeluargaannya itu klop banget. Aku ikut Indonesian Idol juga karena mimpinya bapak, orang tua aku.
Beliau memang benar-benar pingin aku ada di Idol dan ini aku udah tunjukin, dan aku harap Bapak di atas bisa bangga melihat prosesku di sini, dan pastinya aku akan membanggakan keluarga dan pastinya juga orang-orang yang udah support aku selama aku di sini. Terima kasih banyak udah ada di setiap suka dan duka aku selama di Indonesian Idol. Ya ini udah 6 besar ya, jadi semuanya udah bagus-bagus banget. Cuma memang harus ada yang pulang hari ini karena next week kita tampil di 5 besar. Tapi aku rasa kayak Novi ya, dengan kualitas yang sebegitu hebatnya dan dengan kemampuan yang sebegitu hebatnya dan juga udah berkembang banyak di Indonesian Idol. Walaupun keluar hari ini, mudah-mudahan aku sih doakan supaya bisa cepet-cepet punya karya dan ikut meramaikan industri musik Indonesia.